Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut teman-teman, di segmen kedua kita terus memperdalam kiat-kiat santri bisa terbang ke luar negeri. Ini bocoran-bocoran, mungkin nanti bisa dibocorkan sama Mas Rizalnya bagaimana caranya kemudian santri juga bisa ikut andil, bisa tidak hanya belajar di dalam negeri tapi juga bisa mengeksplorasi kegiatan belajar di luar negeri, seperti dapat beasiswa student exchange ataupun dikirim, pemuda yang dikirim ke luar negeri. Itu mungkin lebih jelas lagi, saya langsung pasrahkan kepada Mas Rizalnya. Ya, berbicara luar negeri teman-teman, tentu mindset kita kadang awalnya kita keliru gitu, bahwa belajar atau orang yang punya kesempatan di luar negeri itu orang yang pintar, orang yang punya banyak uang, atau memang orang-orang yang memang punya kompetensi di bidangnya. Apakah santri punya kesempatan nggak? Apakah santri punya kesempatan yang sama gitu dengan mereka yang punya kesempatan ke luar negeri? Menurutku sih semuanya sama sih gitu ke luar negeri, karena banyak event-event yang berskala internasional teman-teman. Ada pertukaran pemuda antar bangsa, ada international youth leader, ada pertukaran pemuda antar Asia, semuanya banyak. Ada student exchange teman-teman tinggal pilih gitu dan tinggal meresapi. Ketika nanti teman-teman mengetahui di brosur atau di majalah tentang persyaratan, tentang aturan gitu, teman-teman tinggal apa yang harus saya persiapkan mulai hari ini gitu, apa yang harus saya lakukan. Oh, jika butuh TOEFL, maka teman-teman harus memperdalam sebuah TOEFL. Karena tentu Mas, ketika di luar negeri itu tentu tidak lepas dari komunikasi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris yang harus diperdalam gitu. Yang kedua, apa yang harus menjadi persyaratan? Oh, wawasan tentang kebudayaan, wawasan tentang internasional gitu, konflik-konflik internasional perlu dibahas. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Nah, jika teman-teman sudah matang hal itu, kata saya, ketika semua persyaratan sudah masuk semua, saya meyakini bahkan saya 100% menyatakan bahwa mereka akan terima jika memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari gitu. Tapi terkadang masalahnya teman-teman itu ketika ikut event berskala internasional ya, event internasional, kadang mereka tidak menyiapkan diri, tidak menyiapkan apa-apa secara basic, malah kadang langsung ikut gitu. Itu yang menjadi satu kesalahan gitu, tidak mempersiapkan jauh-jauh hari Sehingga kemudian gagal ya. Kebanyakan gagal sih. Makanya hari ini sudah 1 tahun, pasti setiap tahun itu pasti ada program gitu, pasti ada program student exchange gitu, pertukaran antar bangsa gitu, pertukaran pemuda antar bangsa dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi sebuah momen, menjadi sebuah kesempatan bagi teman-teman untuk ikut dalam kegiatan ajang internasional, khususnya bagi santri. Sudah saatnya santri juga bukan hanya mampu di rumahnya sendiri gitu Mas, untuk menyebarkan siar-siar Islam gitu, khususnya tentang toleransi gitu Mas gitu. Tentu ini menjadi sebuah fondasi besar, apalagi kita punya basic agama yang akan kita bawa dan akan kita berikan pada mereka yang memang minoritas gitu, minoritas Islam. Kita bisa mempelajari tentang toleransi nanti di sana. Kita berikan toleransi yang sesungguhnya gitu. Tentu ini menjadi satu makna yang luar biasa. Maka hari ini menurutku teman-teman yang mau ikut student exchange atau pertukaran pemuda antar bangsa atau hal lain atau event-event yang berskala internasional lainnya, teman-teman mulai saat ini sudah mulai mempersiapkan, mereka atau sudah menyiapkan semuanya apa yang perlu dipersiapkan, khususnya persyaratannya Mas, apalagi TOEFL-nya gitu, atau apalagi bahasa Inggrisnya. Tentu ini menjadi fondasi ini besar. Yang paling terakhir Mas, pesan saja untuk teman-teman santri agar bisa berprestasi, sehingga kemudian nanti dakwahnya atau mengajak orang itu bukan hanya di lingkungan rumahnya, bahkan nanti sampai ke luar negeri. Pesan sikat Mas. Untuk semua santri gitu, jangan pernah merasa bahwa santri itu adalah hal yang kolot, hal yang berbau tentang kitab, tentang kaum bersarung. Iya, itu adalah merupakan satu mahkota yang luar biasa. Tapi di sisi lain, saya meyakini bahwa santri mampu bersaing, bahwa santri mampu memberikan impact besar terhadap bangsa Indonesia. Karena hari ini sudah banyak santri berada di berbagai macam sektor, bukan hanya tentang di dunia pesantren, di dunia tentang keagamaan, dakwah dan lain sebagainya, tapi sampai kedudukan tertinggi
sekelas presiden sudah membuktikan bahwa santri juga masuk. Maka dari itu teman-teman tetap optimis, tetap meyakini bahwa menjadi santri tetap keren selamanya bagi saya. Dan hari ini juga saya menyatakan di video ini, saya lebih bangga jadi santri daripada jadi mahasiswa, teman-teman. Karena saya diterpa dan juga belajar banyak hal tentang kehidupan di pesantren. Salam santri. Salam. Terima kasih teman-teman. Bahwa teman-teman yang nonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan tentunya jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena ini media dakwah, sebagai media dakwah ya, sebagai investasi akhirat. Teman-teman juga jangan lupa. See you. Oke. Terima kasih Mas Abu Rizal atas waktunya, meluangkan saya makasih juga lo diundang ini. Dari dari kesibukannya sudah meluangkan. Insyaallah ini sangat bermanfaat, membantu sekali pada teman-teman santri untuk menebarkan informasi yang semacam ini. Demikian akhiran, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.